Baik, selamat sore, kembali lagi bersama kami di podcast Teologi 2021A. Kali ini kami akan membahas mengenai perceraian. Pada sore hari ini saya bersama ketiga narasumber saya. Saya Jessiana Dirja. Saya Bernardina Tersia Kambu. Dan saya Trisna Sumian. Baik, terima kasih. Baik, di mana kasus perceraian ini kami angkat dari dokumen Amoris Laetitia dalam pasal 214 sampai 252. Tentu perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dari setiap pasangan. Mungkin dengan kita membahas Amoris Laetitia ini sebentar, ada pencerahan sedikit dan bermanfaat bagi pendengar dan kita. Baik, dokumen ini diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2016. Untuk mempersingkat waktu, saya meminta kesediaan saudara Jessica untuk membahas dokumen Amoris Laetitia ini berkaitan dengan perceraian. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan pernyataan berkaitan dengan perceraian yang diangkat dari dokumen Amoris Laetitia ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan perceraian menurut dokumen Amoris Laetitia. Dalam beberapa kasus, pertimbangan terhadap martabat pribadi dan kebaikan anak-anak menuntut pembatasan yang tegas akan permintaan yang berlebihan dari yang lain, akan ketidakadilan yang besar, akan kekerasan atau perlakuan buruk yang kronis. Perlu diingatkan bahwa ada beberapa kasus di mana perpisahan tidak dapat dielakkan. Kadang-kadang hal ini secara moral bisa menjadi keharusan, khususnya ketika permasalahannya adalah memindahkan pasangan yang lebih rapuh atau anak-anak kecil dari cedera serius akibat pelecehan dan kekerasan, dari penghinaan dan ketidakpedulian. Meskipun demikian, perceraian harus dianggap sebagai upaya terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi yang masuk akal lainnya telah terbukti sia-sia. Para Bapak Sinode menyatakan bahwa pertimbangan khusus harus ada untuk pendampingan pastoral bagi orang-orang yang berpisah, bercerai, atau ditinggalkan. Sikap hormat perlu diberikan terutama terhadap mereka yang menderita karena secara tidak adil dipisahkan, diceraikan, atau ditinggalkan. Sikap hormat perlu diberikan terutama terhadap mereka yang menderita karena secara tidak adil dipisahkan, diceraikan atau ditinggalkan, atau mereka yang terpaksa memutuskan hidup bersama mereka karena perlakuan buruk dari suami atau istrinya. Pengampunan atas ketidakadilan yang telah diderita semacam itu tidaklah mudah, tapi kasih karunia memungkinkan perjalanan ini. Penting diingatkan juga bahwa orang yang bercerai telah memasuki perkawinan baru harus merasakan bahwa mereka adalah bagian dari gereja. Mereka tidak diekskomunikasikan dan tidak boleh diberlakukan seperti itu karena mereka tergabung dalam persekutuan gerejawi. Baik, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari dokumen Amoris Laetitia berkaitan dengan perceraian. Baik, terima kasih saudari Jessica sudah membahas perceraian berkaitan yang diangkat dari dokumen Amoris Laetitia. Lalu kepada saudara Anini dengan saudara Ican, bagaimana tanggapan saudara berkaitan dengan dokumen tadi? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Rafa. Menurut saya sangat setuju dengan dokumen yang telah dibacakan oleh Kakak Jessica. Sebelum kita melakukan perpisahan atau perceraian, kita perlu melakukan meditasi dan pendampingan pastoral. Di sini kita bisa lihat bahwa gereja sangat peduli terhadap kehidupan keluarga. Mungkin saja pendampingan pastoral yang dimaksud tadi dapat mencegah terjadinya perpisahan atau perceraian. Apalagi dengan perceraian pasangan akan dikucilkan di kehidupan masyarakat dan gereja tidak menginginkan hal itu terjadi. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Kakak Anini. Lalu bagaimana pendapat Kakak Ican tadi mengenai dokumen yang dibahas oleh Kakak Jessica? Oke, baik, terima kasih Kak Nova. Menurut saya kurang setuju dengan dokumen Amoris Laetitia berkaitan dengan perceraian.
di mana ketika kita ingin bercerai dengan pasangan kita, begitu banyak syarat saat ingin melakukan perceraian. Di sini tidak adanya kebebasan kepada kita, di mana tadi harus dilakukan meditasi dan pendampingan pastoral. Kalau menurut saya, dengan dilakukannya meditasi, berarti kita berjumpa lagi dengan pasangan kita. Dengan pasangan kita, pasti adanya, kalau kita bertemu dengan pasangan kita, pasti adanya timbul rasa sakit. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Andini dengan Kakak Ican sudah memberikan tanggapan tadi mengenai dokumen. Tadi Kakak Andini setuju dengan dokumen yang dibahas, sedangkan Kakak Ican kurang setuju. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Sekian podcast dari kami. Sekian dan terima kasih.